excellent, melakukan yang terbaik. Kerinduan hati kami adalah melihat setiap jemaat Tuhan, baik kaum pria, wanita, anak muda, bahkan anak sekolah minggu, menemukan dan menggunakan setiap karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan untuk melayani Dia. Karena kami percaya bahwa pelayanan adalah tanggung jawab pribadi kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Dan kami rindu melihat anak-anak Tuhan yang terlibat bisa menggunakan karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan secara maksimal untuk melayani Dia, baik di gereja, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sukacitaku
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah satu-satunya yang kuandalkan, dan Engkaulah satu-satunya yang aku percaya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau yang ku percaya, aku percaya hanya kepadamu, satu-satunya aku percaya. Ada yang lain hanya padamu, Yesus. Terima kasih Engkau sumber Shalom Gereja Tuhan, kami senantiasa berdoa menjumpai saudara dalam keadaan yang sehat dan bersemangat seperti hari ini. Dan sebentar kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu dalam kehidupan ini kami tidak mampu menghindari halangan dan rintangan pada saat kami mau maju. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa halangan dan rintangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah untuk memproses dan membentuk kami menjadi pribadi yang berkualitas seperti yang Tuhan mau. Dan kiranya jikalau sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu memperlengkapi kami sehingga kami mampu mengalami terobosan dalam setiap halangan dan rintangan yang kami hadapi. Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kalahkan halangan dan dapatkan terobosan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kalau pengen maju, kita harus siap dengan halangan dan rintangan. Itulah kehidupan. Bahwa seringkali halangan dan rintangan itulah yang menguji kita untuk menjadi lebih baik setiap hari dan mencapai yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya, banyak orang pada saat berhadapan dengan halangan dan rintangan merasa hidupnya paling sulit dan menginginkan hidup orang lain yang kelihatannya mudah. Padahal sejatinya, semua orang punya halangan dan rintangannya masing-masing. Yang membedakan adalah ada mereka-mereka yang berusaha terus untuk bertahan dan mengalahkan halangan dan rintangan itu. Tetapi ada mereka yang menyerah begitu saja. Bahkan baru halangan yang pertama, mereka sudah give up dan merasa bahwa hidupnya sial, hidupnya tidak beruntung, hidupnya penuh penderitaan, paling menderita pokoknya di muka bumi ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saudara ingat peristiwa pada waktu seorang yang pernah datang kepada Yesus dalam kondisi sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita itu mendatangi Yesus dan mengalami kesembuhan, mengalami terobosan. Nah, tentu kalau kita ingat kisah itu, saya sangat yakin kita semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini berkata, saya juga mau seperti dia. Saya juga mau seperti itu, Pak. Saya mau alami terobosan, saya mau alami kesembuhan. Baik itu kesembuhan dalam fisik, kesembuhan jiwani, kesembuhan di dalam finansial kita, dan banyak lagi yang lainnya. Saya percaya kita semua ingin seperti wanita itu. Tapi Pak, kenapa ya saya datang ke Yesus berkali-kali? Saya datang baik lewat persekutuan pribadi saat teduh maupun dalam persekutuan kolosal bersama seperti ini dalam ibadah minggu. Kok saya nggak alami terobosan? Kok seolah-olah halangan dan rintangannya banyak sekali, nggak seperti perempuan itu yang datang jamah jumpa Yesus langsung sembuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati firman Tuhan dalam Markus pasal yang kelima, ayat 25-34, ternyata ceritanya juga tidak gampang. Wanita itu harus melalui banyak halangan, wanita itu harus menebus banyak halangan, wanita itu harus melakukan usaha yang mati-matian, supaya setiap halangan itu tidak menghentikan langkahnya untuk menjamah Yesus dan mengalami kesembuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua, baik saya yang menyampaikan maupun saudara yang mendengarkan. Karena halangan dan rintangan adalah hal yang biasa dan harus kita hadapi. Dan bukan hanya kita hadapi, tapi firman Tuhan kiranya memperlengkapi kita hari ini. Kita mau mengalahkan setiap halangan dan rintangan itu dan mengalami kemenangan, mengalami terobosan seperti yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Saudaraku, mari kita buka hati, mari kita dengar firman Tuhan, halangan-halangan apa saja yang harus kita kalahkan, supaya saudara dan saya mengalami terobosan seperti cerita wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan ini. Mari kita lihat bagian per bagian dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Di sana firman Tuhan mengatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi kalau kita berpikir bahwa perempuan itu mendatangi Yesus tanpa halangan sama sekali, sehingga dia bisa mendatangi, menjamah, dan kemudian mengalami kesembuhan, Anda keliru, saudara. Sekali lagi saya katakan, setiap kali kita mau maju, halangannya pasti ada. Nah, seringkali halangan yang muncul, yang pertama adalah halangan fisik. Halangan fisik, ya. Saudara, kita tahu bahwa seringkali kita memakai alasan bahwa kita punya halangan fisik untuk tidak bisa maju. Bapak Ibu Saudara, tadi saya ulangi berkali-kali perkataan bahwa wanita ini sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Kalau saya boleh memakai contoh, kaum wanita mungkin lebih memahami hal ini. Mereka mengalami siklus bulanan dan mengalami pendarahan untuk periode sekitar 1 minggu sampai 2 minggu kadangkala. Itu sudah letihnya, lelahnya, lemah ya, menjadi sensitif dan yang lainnya, itu mengalami kondisi tidak enak sama sekali di situ. Nah, saudara bisa bayangkan perempuan ini 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Bukan waktu yang pendek. Dan saudara bisa membayangkan, ya, mungkin kalau kaum wanita bisa lebih menyelami ya, ikut merasakan yang dia alami. Bagaimana saudara mengalami pendarahan selama 12 tahun tanpa berhenti. Itu tentu satu kondisi tubuh, kondisi fisik yang sangat terbatas. Dan saudara coba bayangkan, pada waktu dia mau keluar dari rumah saja, mungkin dia sudah dalam kondisi yang tidak bersemangat, ya, sudah dalam kondisi yang lelah sekali, kondisi yang lemah sekali. Dan belum berhenti di sana, karena kita tahu bahwa dia harus menjumpai Yesus yang dikelilingi oleh orang banyak.
Nah, kita tahu pada waktu Yesus dikelilingi orang banyak, artinya perempuan ini harus menerobos begitu banyak tekanan dan desakan orang-orang yang ada di kanan kirinya, yang sangat tidak mudah dilakukan dalam kondisi sehat sekalipun. Tapi lihat saudara, perempuan ini tidak menjadikan halangan fisiknya untuk mengalami terobosan. Tidak menjadikan alasan halangan fisik yang dialaminya untuk dia mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita pada saat fisik kita lemah, kita kemudian menjadikan itu alasan tidak bisa mengalami kemajuan di dalam hidup kita. Contoh, ada banyak orang berkata, saya ini posturnya kurang tinggi Pak, makanya kalau saya tuh basket sebetulnya senang, tapi saya nggak bisa jadi hebat Pak, karena banyak yang lebih tinggi dari saya. Padahal kita jumpai ada banyak sekali atlet kelas dunia yang posturnya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi mereka bisa jadi hebat. Sekali lagi, seringkali kita jadikan halangan fisik, keterbatasan fisik kita sebagai alasan untuk kita bisa maju dan berkembang. Seringkali juga kita pada waktu mau pergi ibadah, agak flu sedikit atau mungkin agak pusing sedikit, kita sudah banyak alasan. Sakit, nggak berangkat dulu deh, minggu depan lagi aja. Sudah banyak sekali kita pakai alasan seperti itu. Ya, saya nggak bicara ini dalam kondisi pandemi. Mungkin kalau dalam kondisi pandemi dan kita sudah ada ibadah offline, Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang tidak fit, tentu tidak dianjurkan untuk berangkat dulu. Saudara bisa ibadah online dari rumah. Tapi sering kali dulu saya temui Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang selalu beralasan ini dan itu, ya, karena sakit lah, karena fisiknya lemah lah, sehingga tidak bisa ikut ibadah. Ada beberapa berkata, Pak, saya kalau duduk terlalu lama itu lelah gitu, sakit, makanya saya nggak bisa ikut ibadah dulu, ya. Dan banyak yang lainnya lagi. Pada waktu berhadapan dengan halangan fisik, kita kemudian menyerah. Saudara, kalau saudara mau alami terobosan, jangan jadikan halangan fisik seperti apapun menjadi halangan untuk kita maju. Para rasul, para tokoh iman mengalami hal yang sama. Mereka punya halangan fisik, tetapi mereka tetap maju. Kalau kita melihat kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ini kata-kata Paulus. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, Rasul Paulus juga mengalami kelemahan. Dia punya halangan fisik, dia punya sakit, tetapi dia tidak menjadikan itu alasan untuk dia mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Dia mengalami terobosan di dalam hidupnya. Toh sekalipun mungkin sampai pada titik tertentu dia berkata, saya sudah berulang kali berdoa, ternyata duri dalam dagingnya tidak diangkat oleh Tuhan. Dia tetap maju. Saya berdoa, halangan fisik kiranya jangan sampai menjadikan kita berhenti untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-26, dikatakan firman Tuhan, ia telah berulang-ulang diobati. Jadi bukan hanya sekali, saudara, ya, berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabibnya yang mengobati juga tidak hanya satu, tetapi banyak. Dan pada saat usaha yang berulang-ulang itu dilakukan, dikatakan firman Tuhan selanjutnya sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wow, saudara, sudah berulang-ulang datang ke berbagai tabib, tapi tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, kalau ada faedahnya sedikit lumayan, ya. Ini dikatakan firman Tuhan tidak ada faedahnya sama sekali. Sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, ini adalah gambaran halangan psikologis. Seringkali kita tidak mau maju karena kita punya halangan psikologis. Seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, mencoba berbagai macam cara alternatif pengobatan dan tidak mengalami kesembuhan. Saudara coba bayangkan kalau Anda dalam posisi dia, saudara tentu akan menyerah. Saudara tentu akan berpikir bahwa sudah nggak ada cara lain lagi. Saya tidak mungkin sembuh. Kira-kira seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami, mencoba sekali, 2 kali, 3 kali gagal terus. Apa yang terjadi pada psikologis Anda secara kejiwaan? Saudara pasti akan takut untuk melakukan yang keempat kalinya, betul kan?
saat ini mencoba satu hal yang sama, sudah berkali-kali gagal, kemudian mencoba lagi, itu begitu takut kita. Kita trauma, apa bisa ya? Saya dulu nyoba rintis makanan, gagal. Saya coba rintis usaha air, gagal. Saya coba usaha rintis minuman, gagal. Saya coba rintis usaha dalam hal jual pulsa, gagal. Pada waktu mau merintis yang keempat kalinya, itu secara psikologis kita pasti takut untuk gagal. Saya pribadi punya masa lalu di mana papa saya itu gagal dalam bisnisnya. Dan setiap kali sampai hari ini saya mau memulai satu bisnis pribadi menjadi wira swasta seperti yang pernah dilakukan oleh almarhum orang tua saya, almarhum papa saya maksudnya. Apa yang terjadi adalah saya takut. Saya pun mengalami halangan psikologis yang kuat bahwa wah, nanti kalau kayak papa gimana? Saudara, ini hal yang kita sering dapati dalam hidup ini, bahwa kita sudah secara psikologis kalah. Bapak ibu saudara mungkin yang punya sakit, ya, sudah mencoba berbagai alternatif. Kita sudah punya halangan psikologis untuk mengalami kesembuhan yang total. Karena kita merasa, saya sudah nyoba ke A, ke B, ke C, dokter terkenal semua, nggak ada yang sembuh Pak. Ini kayaknya memang nggak bisa sembuh. Saudara, jangan berhenti di sana. Jadilah seperti wanita ini, bahwa dia tidak berhenti dengan halangan psikologis. Sekalipun dia sudah mencoba berulang kali, bahkan dia sudah menjumpai banyak orang, tetapi dia tidak menyerah dengan semua itu. Dia berkata, saya tetap percaya saya bisa sembuh kalau saya jumpa dengan Yesus. Bapak ibu saudaraku, mari kita kalahkan halangan psikologis ini. Alkitab berkata, Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, jangan izinkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar, pikiran yang lemah, pikiran kalah itu menguasai pikiran kita. Beberapa waktu lalu saya pernah bagikan tipsnya pada saudara. Ada 3 kuncinya. Saudara masih ingat bagaimana mengalahkan pikiran kita, bagaimana mengalahkan halangan psikologis ini. Yang pertama, kita harus disiplin baca firman Tuhan. Karena apa yang benar, apa yang suci, yang mulia, yang adil adalah dalam kebenaran firman Allah. Maka dari itu pastikan kita disiplin baca firman Allah. Yang kedua, kita harus pastikan menghindari godaannya. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara kita lemah dalam godaan pornografi, ya Bapak Ibu Saudara jangan kemudian suka menyendiri, ya. Kemudian saudara kumpul dengan orang-orang yang juga sama sukanya dengan hal-hal pornografi, itu akan membuka celah untuk saudara gampang jatuh di sana. Dan yang ketiga, gimana caranya jaga pikiran kita benar? Kelilingi diri saudara dengan orang-orang benar. Kelilingi lingkungan pergaulan Anda dengan orang-orang yang memberi masukan yang benar, sehingga pikiran kita juga mengkonsumsi yang benar. Bapak ibu saudaraku, jangan sampai kita menjadi seperti gajah. Saudara tahu gajah? Kalau saudara pergi ke sirkus, saudara tahu gajah itu hanya diikat kakinya dengan sebuah patok yang kecil. Pernahkah saudara bertanya, kok bisa ya badannya segede gitu, patoknya kecil, tapi dia nggak lari kemana-mana? Coba bayangkan kalau itu harimau, wah dia pasti sudah lari, saudara. Ya, itu kenapa harimau harus di kandang besi, ya, kurungan besi yang menahan dia. Tetapi tidak dengan gajah. Cukup patok yang kecil dan tali tambang, dan itu akan menghentikan langkahnya. Usut punya usut, ternyata gajah bisa seperti itu karena psikologisnya. Gajah berpikir bahwa dia tidak akan mungkin bisa menarik patoknya. Kenapa demikian? Karena sejak dia masih kecil, pemilik sirkus itu memastikan dia kakinya ditali kemudian dipatok. Nah karena dia masih kecil, setiap kali dia jalan ke kanan, kemudian talinya sudah habis,
maka dia tersandung. Bahkan tidak jarang dia jatuh. Dan itu sakit. Karena jatuh sakit, dia tidak ulangi lagi. Setiap kali dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan mentok, talinya habis. Dia nggak bisa jalan karena dia nggak bisa tarik patok itu. Di dalam pikirannya sudah terbentuk bahwa setiap kali tali itu menarik kakinya, maka dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Itu kenapa begitu dia tumbuh besar sampai badannya besar pun, dia selalu berpikir demikian, bahwa patok itu tidak mungkin ditarik. Padahal tidak demikian, bukan? Kalau saja dia menyadari bahwa dia bisa tarik kuat dengan badannya yang besar sekarang, dia pasti lepas dari belenggu patok itu. Demikian juga hidup kita. Jangan biarkan halangan psikologis, trauma-trauma kegagalan, trauma-trauma sakit penyakit yang sulit sembuh menghalangi kita untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Yang berikutnya, sama di ayat yang ke-26, tadi kita sudah baca, karena dia berulang kali diobati oleh tabib, dan tentu bayar ya saudara. Maka dikatakan firman Tuhan, telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi dia sudah nggak punya apa-apa saudara, uangnya habis, barang-barangnya mungkin sudah dijual, digadaikan ya, untuk dia bisa punya uang untuk mengobati pendarahannya yang tidak berhenti-berhenti itu. Ini gambaran halangan keuangan, halangan ekonomi, halangan finansial. Kita seringkali nggak mau maju, kita seringkali sulit untuk maju karena kita berpikir kita nggak punya uang. Halo? Sudah banyak di antara kita selalu berkata bahwa enak ya orang itu punya warisan besar jadi bisa punya modal untuk usaha. Enak ya saudara saya itu dapat mertua kaya jadi dia bisa lebih makmur keadaannya. Dan seringkali kita kemudian mengasihani diri. Saya nggak punya uang pak, makanya saya nggak bisa maju. Saya nggak punya modal pak, makanya saya nggak bisa kembangkan usaha saya. Saudara, saya sudah sampaikan berkali-kali banyak contoh betapa banyak bisnismen yang hebat hari ini, bahkan orang-orang terkaya di dunia yang mengawali karirnya dari tidak punya apa-apa. Jadi jangan kemudian kita terjebak dalam pemikiran karena nggak punya uang, kita nggak bisa alami terobosan. Karena nggak ada kekuatan ekonomi, maka kita nggak bisa mengalami kemajuan. Salah besar. Memang benar kalau kita ada ekonomi yang kuat, finansial yang kuat, keuangan yang sudah ada, mungkin kita akan bisa lebih maju, tetapi itu tidak menjamin. Mari kita punya sikap hati. Halangan keuangan tidak menjadi alasan untuk kita terus mengalami terobosan. Seperti wanita ini, dia sudah nggak punya apa-apa. Saya percaya mungkin dia juga sudah mengalami kondisi sebagai orang yang mungkin dulu punya terus kemudian menjadi miskin sama sekali, nggak punya apa-apa. Dia malu ketemu orang, dia bingung, dia harus mencari pertolongan kemana lagi karena nggak ada yang gratis kan di dunia ini. Tapi luar biasa, dia tetap maju. Dia nggak takut nanti kalau sama Yesus ditanya uang gimana. Nanti kalau kesana nggak ada uangnya naik apa? Ketemu sama Yesus pakai apa? Mungkin kalau punya uang dia bisa berpikir, andai saya punya uang ya, saya bisa naik gerobak, ditarik kuda mungkin, ditarik keledai mungkin. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia nggak jadikan keuangan jadi halangan. Dia tetap mengalami terobosan. Saudara, mari kita ingat satu kisah lagi di Alkitab. Saudara masih ingat kisah seorang janda bersama anaknya yang hampir mati karena kekurangan ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai 13 saya ingin baca dulu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya, kondisinya sangat kekurangan karena pada waktu itu kelaparan terjadi di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sudah lihat penderitaan yang dialami, keterbatasan ekonomi yang dia alami, sampai dia mengumpulkan hanya 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Wow.
Ya sudah hilang harapan, saudara. Nah, yang luar biasa ayat 13 mencatat Elia datang bukan kasih duit. Elia datang bukan kasih ekonominya pulih. Tapi Elia datang berkata, jangan takut. Wah, ini bagus. Kita semua kalau ada orang datang bilang jangan takut, senang kita. Tapi Elia justru berkata, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Boleh, nggak apa-apa. Kamu buat seperti yang kau rencanakan itu boleh. Tapi Elia kasih tugas tambahan, buatlah lebih dahulu. Nah, ini yang nggak enak, saudara. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anak. Ini nggak enak, saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara agak sulit mengerti perintah Tuhan di sini. Wong tahu kondisinya lagi kurang malah disuruh memberi. Kondisi keuangannya sedang tidak baik malah dituntut untuk berkorban. Tapi inilah luar biasanya firman Tuhan. Karena Tuhan juga berkata kepada kita, tidak ada kata kurang dalam memberi. Kalau saudara mau memberi, tidak ada kata kurang. Tapi kalau saudara tidak mau memberi, mau berapapun nggak akan pernah cukup. Saya menjumpai ada banyak orang dengan gaji yang fantastis, dengan penghasilan yang luar biasa, juga sampai hari ini keberatan kasih perpuluhan, juga sampai hari ini keberatan untuk memberi kepada Tuhan, juga keberatan untuk memberi kepada fakir miskin. Tidak jarang saya jumpai, saya pernah diajak orang makan gitu ya, orang kaya raya, pakai mobil mewah. Tapi setiap kali dia putar balik ada polisi cepek ngasih, nggak mau. Turun di rumah makan, di depan ada pengemis, ada orang jual kerupuk, kasih juga nggak mau. Dengan berbagai alasannya. Pada saat ditantang untuk melakukan misi pun juga nggak mau, ya. Takut kehilangan uangnya. Saudara lihat bahwa punya uang, gak jaminan saudara menjadi orang yang bermurah hati. Tapi sebaliknya kita melihat banyak contoh di Alkitab. Salah satunya janda ini. Pada saat dia ditantang untuk memberi, pada saat dia tidak punya, di sanalah dia mengalami terobosan. Dia tidak menjadikan halangan keuangannya, ekonominya menjadi alasan untuk dia tidak maju. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15. Saya lompat ke 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Wow. Selalu butuh ketaatan, saudara. Ketaatan meskipun belum melihat hasilnya. Dia belum dipulihkan, ekonominya masih kurang. Tapi perempuan itu mengambil langkah. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Persis seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Persis firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sudah mau alami terobosan keuangan? Sudah mau alami terobosan ekonomi? Jangan berhenti pada halangan kekurangannya. Jangan berhenti karena saya nggak punya atau saya kurang. Saya mungkin nggak, modalnya sedikit. Jangan berhenti. Tuhan bisa membawa terobosan kepada hidup saudara dan saya. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-27 kemudian dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Kenapa dia harus mendekati Yesus dari belakang? Kenapa nggak dari depan? Karena kita tahu, saudara, budaya pada saat itu tidak mengizinkan perempuan yang sakit pendarahan untuk tampil di muka umum. Karena wanita yang sakit pendarahan itu najis. Dia tidak boleh tampil di muka umum, apalagi menyentuh orang lain. Karena itu akan menjadikan orang lain tersebut ikut najis. Gambaran apa ini, saudara? Gambaran halangan sosial budaya. Ya, gambaran halangan sosial budaya. Seringkali halangan sosial budaya juga menghalangi kita untuk maju. Contoh, budaya-budaya tertentu tidak mengizinkan perempuan tampil dominan. Laki-laki harus lebih dominan. Budaya-budaya tertentu menghargai laki-laki lahir bayi laki-laki ya ketimbang bayi perempuan. Dianggap sebagai penerus, pewaris, dan seterusnya. Dan tidak jarang orang-orang perempuan yang lahir dalam budaya tersebut kemudian menjadi ciut
ya, menjadi kecil, menjadi sangat pasif karena merasa bahwa budayanya kayak gini Pak, saya maju pun percuma, saya belajar percuma, nanti belajar tinggi-tinggi akhirnya juga dipaksa kawin sama pilihan orang tua. Ada yang seperti itu saudara. Halangan sosial budaya itu seringkali menghalangi kita untuk maju. Belum lagi jikalau mungkin kita punya latar belakang masa lalu yang buruk. Kita mungkin lahir dari keluarga broken home atau kita adalah keluarga broken home. Kita kemudian dicap jelek oleh orang di kanan kiri kita. Dan kita merasa bahwa kita nggak mungkin berhasil karena kita lahir dari keluarga broken home. Karena mata orang sosial kalau sudah dengar, oh papa mamamu cerai ya, oh papa mamamu dulu beda ya, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi, kita takut untuk maju. Kita merasa nggak mungkin bisa maju, nggak mungkin bisa menjadi yang terbaik. Anda salah saudara. Saudara masih ingat Matius pasal yang pertama? Diisi oleh silsilah Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sudah pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, semua orang dalam silsilah tersebut tidak semuanya punya latar belakang yang baik. Bahkan ada 1-2 di antara mereka pelacur, wanita yang tidak benar pada masa lalunya. Tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai halangan untuk mereka berubah, bertobat, menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. Dan pada akhirnya mengalami berkat yang luar biasa karena namanya dicantumkan di dalam silsilah kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita buka hati kepada firman Tuhan. Bahwa trauma masa lalu, kegagalan, kesulitan yang membuat kita dicap oleh sosial di sekeliling kita sebagai orang yang tidak mungkin berhasil, tidak menjadi alasan lagi, tidak menjadi halangan lagi untuk kita maju. Bukankah Yeremia 18 ayat yang keempat berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Mungkin hidup kita sedang rusak. Mungkin secara sosial orang di kanan kiri kita menganggap kita sudah gagal dengan pernikahan kita. Kita sudah gagal dengan usaha kita. Kita dicap sebagai orang yang selalu bangkrut dan tidak pernah berhasil dengan usaha kita. Mungkin ada orang yang saat ini sedang rusak ya, takut karena nyoba berkali-kali skripsinya gagal lagi. Dan saudara hampir menyerah, saudara mau tinggalkan, kerja aja lah, nggak usah lulus, nggak usah diselesaikan. Ya, saudara, Alkitab berkata, kalau bejana tanah liat di tangannya itu rusak, wow, tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Siapkah Bapak Ibu Saudara untuk dibentuk menjadi bejana yang baik oleh Tuhan? Tidak usah takut kalau udah pernah rusak atau saat ini lagi rusak. Karena kalau kita punya hati kembali kepada Tuhan, terobosan bisa terjadi. Jangan menyerah hanya karena halangan status sosial di dalam kehidupan kita. Di bagian terakhir kisah kesembuhan wanita itu, ayat yang ke-28 tepatnya, dikatakan sebab katanya, ini kata perempuan itu ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berkali-kali berobat kemana-mana, ketemu banyak tabib, uang sudah habis, nggak ada. Secara sosial dia perempuan yang dicap najis, ya. Dia tahu resikonya pada saat dia berjalan, pada saat dia menjumpai Yesus, bisa saja kedapatan orang lain ya, karena dia mungkin sudah dikenal sebagai perempuan yang sakit pendarahan. Maka besar kemungkinan wanita ini dirajam batu sampai mati. Ya, saudaraku, apa yang terjadi dalam kondisi begitu banyak halangan itu? Dia tetap bisa menghasilkan sebuah perkataan yang indah. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, ini yang terakhir ingin saya sampaikan pada hari ini. Seringkali halangan iman membuat kita nggak mengalami terobosan. Kita nggak yakin lagi. Kita nggak punya iman. Kita
lebih dikuasai oleh ketakutan kita ketimbang keyakinan kita bahwa Tuhan mampu menolong kita. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mengajar saya luar biasa dalam poin ini. Jangan sampai kita menjadikan halangan iman, kemudian kita tidak mengalami terobosan, kemudian kita tidak bisa mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Itu kenapa penting sekali untuk kita melakukan faith confession, pernyataan iman, proklamasi iman di dalam hidup kita. Setiap hari kadangkala kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi dirundung penderitaan, yang keluar dari mulut kita selalu keluh kesah. Dan itu Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena itu faith confession kita. Itu pernyataan iman kita. Nah, kalau kita selalu berkata, sampai kapan kita ini kayak gini? Sampai kapan susahnya kayak gini? Hati-hati saudara, itu pernyataan iman kita. Tapi yang luar biasa, contohlah wanita ini. Dalam keadaannya dia belum sembuh, dalam keadaannya dia sudah gak punya apa-apa, dalam keadaannya dia punya resiko mati karena dia dicap najis oleh bangsanya. Dia fisiknya lemah, tapi dia maju dengan imannya dan ada faith confession. Dia berkata, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, asal kus jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Apa pernyataan iman saudara hari ini? Apa yang saudara perkatakan dalam iman saudara hari ini? Apa pernyataan iman saudara hari-hari ini? Setiap hari apa yang saudara katakan? Apakah saudara berkata kalau saudara saat ini sedang sakit, saudara berkata, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, aku sembuh, aku pasti sembuh? Atau sebaliknya saudara selalu berkata, aduh Tuhan, tak sembuh-sembuh Tuhan, mualnya Tuhan, Tuhan, tak sembuh-sembuh pusingnya Tuhan. Saudara, apa faith confession kita? Apa pernyataan iman kita? Saudara sekarang lagi mengalami masalah keluarga, rumah tangga. Aduh Tuhan, kapan Tuhan? Istri saya nggak cerewet Tuhan. Kapan Tuhan? Saya nggak punya istri yang ngotot, nuntutan kayak gini. No. Kenapa nggak mulai hari ini kau berkata, istri saya pasti sembuh, istri saya pasti dipulihkan, keluarga saya pasti sembuh, keluarga saya dimenangkan, keluarga saya merdeka. Halo, faith confession itu sangat penting. Ada seorang ibu punya anak yang nakal sekali. Dia tumbuh menjadi laki-laki yang jahat. Hidup kumpul kebo dengan wanita-wanita berganti-ganti. Semua orang berkata kepada ibu itu, anakmu ini pasti gagal, anakmu ini terkutuk, anakmu ini hina, anakmu ini gak mungkin selamat, anakmu ini neraka sudah menunggunya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi luar biasa, ibu ini punya faith confession yang luar biasa. Dia berkata, no, seorang anak yang didoakan sungguh-sungguh tidak akan jadi anak yang hilang. Terus dia katakan itu, seorang anak yang didoakan sungguh-sungguh tidak akan jadi anak yang hilang. Seorang anak yang didoakan sungguh-sungguh tidak akan jadi anak yang hilang. Setiap kali dia bertemu dengan seseorang yang berkata, anakmu anak yang terhilang, anakmu anak neraka, anakmu anak durhaka, dia selalu berkata, anak yang didoakan sungguh-sungguh tidak akan terhilang. Itulah pernyataan iman yang keluar dari lidah bibirnya setiap hari. Entah bagaimana ceritanya, satu kali waktu Tuhan menjamah hidup anak itu berubah, anak itu bertobat. Bahkan bukan hanya bertobat setengah-setengah, dia bertobat sungguh-sungguh, bahkan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Namanya Agustinus. Dan mungkin beberapa kalangan orang Kristiani menganggap dia sebagai seorang santo, seorang orang suci. Latar belakangnya begitu loh saudara. Latar belakangnya rusak, hidupnya jahat, kumpul kebo dengan banyak wanita. Tapi ibunya tidak pernah berhenti buat anaknya. Berdoa dan dia punya faith confession. Dia punya pernyataan iman, proklamasi iman. Seorang anak yang didoakan sungguh-sungguh tidak akan terhilang. Dan sungguh terjadilah seperti imannya.
terjadilah sungguh seperti perkataannya, bahwa anak itu tidak terhilang, bahkan menjadi alat untuk menyelamatkan banyak orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita melihat firman Allah. Satu firman yang cukup terkenal, satu firman yang pasti saudara kenal. Matius 17 ayat 20. Firman Allah berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya ulangi, di sana ada satu perkataan yang luar biasa. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Tuhan berkata saja, itu artinya Tuhan gak mau muluk-muluk ya. Gak harus muluk-muluk ya. Saudara, seringkali kita itu maunya muluk-muluk ya. Kita mau mulai dengan modal besar dulu. Kita mau mulai kalau kita sudah keadaannya mapan dulu. Kita mau memberi kalau keuangan kita sudah banyak dulu ya. No, Tuhan berkata dengan apa yang ada padamu saja ya. Alkitab berkata, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita mau belajar mengalami seperti wanita ini, menyatakan iman, percaya dalam imannya, maka gunung permasalahan kita akan pindah. Bapak Ibu Saudara, 5 halangan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa untuk maju selalu ada halangan dan rintangan. Tapi kiranya tidak ada halangan, baik itu fisik, keuangan, status sosial, dan halangan apapun itu yang sudah kita bahas pada hari ini, seperti yang terjadi pada wanita yang sakit pendarahan itu. Kalau saudara terus maju dan tidak menjadikan halangan itu satu hambatan untuk saudara berhenti, saya percaya cepat atau lambat terobosan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, mari kita alami seperti wanita itu. Kalau kita melihat firman Allah, apa yang kemudian dialami oleh wanita itu? Yang pertama, dia alami terobosan, dia alami mujizat. Dia menginginkan kesembuhan secara fisik dan sembuhlah pendarahannya seketika itu. Yang kedua, dia bukan hanya sembuh, tapi orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu bertobat. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu mengenal dan memuliakan Allah. Saya percaya halangan yang hari ini sedang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, menyiapkan kita untuk mengalami terobosan yang besar. Dan pada saat terobosan itu memang sudah pantas diberikan kepada saudara dan saya, maka terobosan itu akan terjadi. Mukjizat pasti terjadi pada hidup saudara. Hal yang terbaik pasti terjadi dalam hidup saudara. Jangan berhenti untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus melakukan yang terbaik. Karena saya percaya terobosan akan terjadi kalau saudara menembus semua halangan itu. Dan jangan lupa, kalau itu semua sudah tercapai, biarlah Tuhan saja yang dimuliakan, biarlah Tuhan saja yang ditinggikan. Dan orang-orang boleh bertobat melalui kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita yang diberkati Tuhan. Saya berdoa pada saat saudara mendengarkan hal ini, halangan apapun yang menghalangi saudara, jangan biarkan itu menghambat saudara. Jangan biarkan itu menghambat saudara untuk memberi lebih lagi. Jangan biarkan itu menghambat saudara untuk datang ke persekutuan, ke ibadah. Jangan menghalangi saudara untuk melayani Tuhan. Jangan menghalangi saudara untuk mengembangkan karir saudara. Jangan menghalangi saudara untuk menghentikan skripsi Anda. Jangan menghalangi saudara untuk berhenti belajar, untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. No, jangan berhenti. Maju terus. Terobosan terjadi, Tuhan akan dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Pejamkan matamu, tunduk kepala, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku memang gak mampu. Tuhan, aku memang banyak keterbatasan. Bahkan hari ini ada halangan. Mungkin itu keuangan, psikologis, status sosial, atau mungkin itu halangan-halangan iman yang hari ini kita sudah mulai takut. Saya apa bisa? Saya kayaknya gak mungkin. Saudara, stop it. Jangan menyerah pada halangan itu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Halangan sebesar apapun hari ini akan kau tembus, akan kau kalahkan. Sehingga engkau akan mendapatkan terobosan di dalam hidupmu. Aku percaya di dalam pernyataan imanku, jemaat gereja Tuhan hari ini, dimanapun engkau berada, engkau akan terima terobosan.
terobosan keuangan, terobosan kesembuhan fisik, terobosan finansial, terobosan ekonomi, terobosan karir, terobosan pendidikan, terobosan jodoh, terobosan prestasi, dan banyak terobosan lagi yang lainnya. Karena engkau menjadi orang-orang yang terus belajar mengalahkan setiap halangan yang datang, kau kalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menerima terobosan yang daripada Tuhan. Dan aku percaya, pada saat kau menerima terobosan itu, biarlah kau tidak lupa memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Biarlah Tuhan ditinggikan lewat pertobatanmu, lewat terobosan yang terjadi di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Tuhan menyertai kita semua. Aku percaya terobosan itu ada untuk saudara dan saya yang mau melakukan firman Tuhan, menembus, menerabas setiap halangan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan berhenti karena halangan, karena terobosan menanti saudara di depan sana. Amin. Gereja Tuhan, engkau yang sudah mengalami firman Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Hari ini angkatlah kedua tanganmu tinggi. Bukti iman percayamu bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau dengan limpah. Karena Allah Bapa yang limpah dengan berkat itu mau mencurahkan berkatnya luar biasa kepadamu. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus memampukan engkau untuk boleh terus menebarkan kasih mesra kepada orang di kanan kirimu. Dan engkau dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya yang mulia. Dan kiranya penyertaan dari Allah Roh Kudus memampukan engkau untuk terus kuat dalam menghadapi badai pencobaan yang sehebat apapun. Halangan dan rintangan tidak ada yang mampu mengalahkan engkau. Karena roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh manapun di dunia ini. Kiranya menyertai engkau hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, memberkati dan memberi upah kepada kita yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atasmu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Segala kuasa di tangannya, Allah dahsyat, Maha kuasa. Dahsyat,